Saudaraku sekalian yang kekasih, hari ini hampir semua orang kehilangan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18, saudaraku, ayat 8 mengatakan, kalau anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Karena manusia pada umumnya telah memilih jalannya sendiri. Mereka yang masih beragama, dalam hal ini saya bicara mengenai agama Kristen. Mereka yang beragama Kristen merasa sudah menemukan Allah dan tidak terhilang hanya karena ke gereja, apalagi kalau sudah menjadi aktivis, bahkan apalagi kalau sudah menjadi pendeta, merasa diri tidak terhilang. Padahal saudaraku sekalian, banyak orang yang terhilang, tetapi tidak merasa terhilang. Kapan seseorang itu terhilang, saudara? Seseorang terhilang ketika tidak ada hubungan dengan Allah secara benar. Ke gereja, ada dalam ruangan gereja itu bukan jaminan ia tidak terhilang. Aktif dalam kegiatan pelayanan, bahkan menjadi pendeta, teolog, jadi dosen sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi, bukan jaminan tidak terhilang, saudara. Terhilang adalah ketika seseorang tidak sehati dengan Allah. Tidak sehati dengan Bapa. Tidak sepikiran dengan Allah. Ini menggetarkan, saudara. Ini menggetarkan. Ya, menghayati hal ini, kita bisa tergetar, saudara. Orang Kristen yang terhilang adalah mereka yang tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Kalimat lain, tidak hidup di hadirat Allah. Nah, kita itu sering demikian keadaannya, saudara. Ya, kita tidak hidup di hadirat Allah, kita tidak ada dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Mengerikan, saudara. Mengerikan sekali. Oleh sebab itu, kita yang masih memiliki kesempatan untuk dipulihkan, ayo kita memberi diri dipulihkan. Yuk kita bertekad untuk tidak berbuat apapun yang itu bisa menyakiti hati Allah. Yuk kita berbuat apapun yang itu tidak merugikan, melukai sesama kita. Ayo kita lakukan segala sesuatu benar-benar untuk keselamatan orang lain. Bagaimana orang mengenal Tuhan Yesus dan didewasakan. Itu pekerjaan Tuhan. Dan untuk ini, saudara tidak harus menjadi pendeta. Ya, yang berikut seperti yang sering saya kemukakan, jangan kita terikat dengan percintaan dunia. Jangan kita merasa bisa bahagia dengan memiliki sesuatu, dengan melakukan sesuatu. Kebahagiaan kita bukan karena kita memiliki sesuatu atau suatu fasilitas, saudaraku. Atau melakukan sesuatu yang menurut kita membahagiakan. Kita harus menjadikan Tuhan benar-benar kebahagiaan kita. Benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan kita. Ini tidak mudah, tetapi kalau kita berjuang kita bisa. Karena kendali di tangan kita, bukan di tangan siapa-siapa. Allah juga tidak memaksa kita untuk menjadikan Tuhan itu kebahagiaan kita satu-satunya. Tuhan yang agung, yang memiliki harga diri yang sempurna.
tidak akan dengan murah dan mudahnya memaksa orang untuk menjadikan dirinya sebagai kebahagiaan. Tapi Tuhan mau kita dengan aktif ya, selalu menjadikan Tuhan kebahagiaan kita. Jika ada sesuatu dalam hidup kita yang kita pandang sebagai kebahagiaan, kita bisa menghalaunya, saudaraku. Kita bisa menghalaunya. Memang pada mulanya sulit, tetapi nanti lambat laun bisa. Dan seiring dengan itu kita benar-benar mengalami Tuhan. Sehingga kita menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Kalau sampai saudara bisa mengalami kebahagiaan, sukacita dalam Tuhan secara benar, saudara lebih dari kecanduan, saudara. Lebih dari kecanduan, saudara. Nah, itu yang harus kita lakukan supaya kita tidak terhilang. Hidup di dalam persekutuan dengan Allah secara benar, hidup di hadirat Allah. Makanya kita harus hidup bersih, tidak bercacat, tidak bercela, dan benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Lebih lanjut, saudaraku, ada langkah luar biasa yang bisa kita lakukan. Ya, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar, para pembicara-pembicara. Jangan memikirkan apa yang Allah tidak pikirkan. Nah, ini berat sekali. Dan saya sedang asik mempelajari hal ini. Bagaimana saya tidak memikirkan apa yang Tuhan tidak pikirkan. Hal-hal yang tidak perlu dan memang tidak boleh kita pikirkan. Masalah-masalah yang membebani kita sampai kita stres, kita pikirkan siang dan malam. Dan kita tidak mendapat jalan keluar dengan memikirkan terus-menerus masalah tersebut. Kita berjuang dengan tanggung jawab menyelesaikannya. Dan di luar kemampuan kita, kita serahkan kepada Bapak kita. Bapak kita. Ya sudah. Aku selesaikan bagianku, dan yang tidak mampu ku selesaikan, ku serahkan kepada Bapak. Udah, saudaraku. Pikirkan apa yang Allah pikirkan. Ya. Jadi ini juga perlu belajar ya. Ini seperti sebuah keahlian atau seni, saudara. Tidak bisa dalam sekejap, sehari, seminggu, sebulan, setahun, kita langsung bisa selalu sepikiran dengan Allah. Nah, kalau kita belajar untuk berpikir seperti yang Allah, maksud saya berpikir ya dengan pikiran yang Allah juga pikirkan, ya. Artinya kita tidak akan memikirkan sesuatu yang Allah tidak berkenan kita pikirkan. Wah, nanti akhirnya kalau ada dosa sekecil apapun kita berasa. Kesalahan sekecil apapun kita berasa. Ya saudara. Dan tentu sebagai hamba-hamba Tuhan ya, tadi saya katakan khusus bagi pembicara. Supaya waktu kita berbicara, kita bisa menangkap pikiran Allah. Menangkap perasaan Allah. Supaya the word of God jadi voice of God. Dari firman sekedar pengetahuan kognitif menjadi voice, menjadi suara Allah. Oh, luar biasa. Menjadi suara Allah yang mengalir dari hati Allah. Ya, begitu saudaraku sekalian. Kita masih punya kesempatan, saudaraku, ya, untuk tidak terhilang. Ayo kita pulang, yuk kita balik. Ya, seperti anak terhilang, ya. Jangan merasa kita sudah hebat, sudah kudus, sudah suci, sudah dewasa, sudah berhikmat, sudah cerdas rohani, sudah punya pengetahuan teologi yang banyak. Jangan. Yuk dengan rendah hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kita ini kepadanya. Oke, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu, kebenaran ini. Kami diberkati. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa, dan segala berkat kami terima dari Bapa. Berkat jasmani, berkat rohani, kesembuhan, rahmat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.